Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa tahun, dan alamatnya dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Budianto, umurnya 72, dari Nanggewer Petan. Jelas sampai buku jelas. Tapi yang tadi Kevin ceritakan, kalau Bapak punya keluhan jantung itu benar deh. Betul. Nah itu kalau boleh diceritakan, yang menyebabkan Bapak terkena jantung itu dulu gara-gara apa? Mungkinan itu terlalu banyak makan konsumsi gula. Jadi waktu itu saya kalau puasa ketika pagi itu saya makan pakai roti tawar sore. Nah sore itu setiap hari saya minum itu bintang cair. Bintang itu kan pakai gula juga ya. Jadi itu tiap hari. Ya tiap hari itu kan. Jadi itu terus dari gulanya sampai 360. Jadi Bapak terkena sakit jantung ini karena disebabkan kena penyakit diabetes. Jadi dari diabetes lari ke jantung. Karena dulu sebelum kena penyakit Bapak saya sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis. Ada di sini suka makan minum manis ada? Oh ada, banyak pasti ya Pak ya. Terus waktu itu Bapak Dwi ketika punya keluhan di bagian jantung, yang Bapak Dwi rasakan itu kerasa sakitnya itu seperti apa Bapak? Jadi kalau gejala itu mungkin ini kalau setiap malam itu saya teriak dingin. Jadi ternyata sekarang waktu itu saya nggak tahu kalau teriak itu apa ini masalahnya. Sebenarnya kan badannya agak dingin, kenapa kok keringetan gitu. Dan itu ternyata kalau ternyata dingin itu ternyata masalahnya di jantung. Baru tahu saya itu. Nah setelah itu periksa tensinya juga 160/100. Sama itu semua jadi itu tahu-tahu itu gejalanya, terus kemudian baru 10 hari kemudian itu saya kena stroke ringan. Jadi tangan ini nggak bisa diangkat gitu. Ya ke kanan ini gini aja, nggak bisa angkat begini. Jadi benar-benar diserang penyakit yang banyak ya Pak ya. Ibaratnya udah ada diabetes, terus kena ke jantung, dicek ternyata ada darah tinggi, karena ada darah tinggi ternyata kena ke penyakit stroke. Jadi udah ada jantung, ada stroke ya Pak ya. Tapi Bapak ketika punya keluhan di bagian jantung itu gimana sakitnya? Sering sesak nafas kah? Atau gampang capek atau bagaimana? Memang nggak ada yang saya kan itu nggak ada gejala apa-apa. Jadi meskipun tensinya itu 160/100 itu gula tinggi juga nggak ada pengaruh dengan saya, karena saya aktivitas itu masih biasa aja gitu. Jadi rasa badan itu nggak ada rasa kelainan apa gitu. Biasa aja gitu. Tahu-tahu sakit aja, dan tahu-tahu itu tangan itu ini aja. Yang belajar nggak ada, jadi itu nggak ada gejala apa-apa. Nggak ada, jadi setiap gaji aktivitas biasa aja. Karena waktu itu saya masih kerja, terus kemudian masih kemana itu jalan itu satu hari sekali jalan itu bisa 4 kilo, naik ke atas saja itu sampai 60 meter, dari lewat tangga itu nggak apa-apa. Tapi ya itu setelah itu baru tahu tangan ini nggak bisa gerak aja, lemes gitu. Jadi nggak ada gejala apa-apa gitu. Justru penyakit yang berbahaya itu ya yang seperti ini. Penyakit yang udah jelas ada penyakit
tapi nggak ada gejala, nggak ada rasa sakit. Cuman waktu bapak dulu punya penyakit jantung, jadi sering keluar keringat dingin ya pak ya. Padahal kan malam hari itu kan harusnya dingin. Bapak saya tuh merasa badannya dingin, tapi keluar keringat. Ya pak ya, berarti kan ya nggak masuk di akal gitu kan. Ternyata setelah dicek, bapak saya terkena penyakit jantung, dan ternyata setelah dicek lagi penyakitnya ada banyak. Nah, bapak punya sakit jantung ini sudah berapa lama bapak? Oh, kalau di ini saya nggak tahu juga ya, karena nggak pernah merasa sakit. Jadi seumur saya itu baru kali satu itu jadi selama ini nggak pernah terjadi, nggak pernah merasakan apa-apa. Biasa aja karena aktivitas tiap hari masih jalan, masih apa, karena saya kerja di proyek ya, dan proyek kan harus jalan, naik turun dan sebagainya, itu masih biasa aja. Ya kita tahu kejadian itu gitu. Jadi nggak ada gejala-gejala yang mau sakit itu nggak ada. Jadi cuma keringat dingin aja yang dirasa. Itu juga karena nggak tahu. Jadi kalau karena nggak tahu itu kenapa gitu ya, karena saya juga ada perubahan, makan juga biasa aja, apa biasa aja, juga aja punya aktivitas tidak masalah gitu. Tapi bapak waktu keringat dingin itu gimana? Ke badan itu rasanya nyaman nggak ketika keringat dingin gitu? Cuman ya itu kalau pas kerja itu itu dingin kenapa gitu. Cuma karena nggak tahu ya, cuma ada tanya kenapa gitu, karena itu padahal ininya udaranya kan dingin gitu, kenapa keringetan gitu. Nggak nyaman ke badan? Iya. Oh ya pak ya, pasti nggak nyaman. Nah, cuaca dingin tapi keringetan ya pak ya. Kayak sekarang ini kan gerah keringetan ya wajar. Tapi kalau dingin keringetan, nah itu nggak wajar. Tapi bapak sebelum datang ke KHL ini supaya semua penyakitnya bisa ada perubahan, dulu tuh udah berusaha berobat, pergi kemana aja waktu itu? Ya kan saya dirawat di rumah sakit terus 2 hari. Ya tinggal ke dokter aja, dokter karena ya itu karena itu dirawat 2 hari, terus kontrol ya sebulan sekali. Awalnya kontrolnya setiap seminggu sekali, ya, terus sebulan sekali. Nah setelah ada perbaikan, dokter bilang bisa 2-3 bulan atau semaunya asal ada perubahan, suruh kontrol aja. Tapi dari rumah sakit, dari dokter dikasih obat? Ya, dikasih obat. Sehari berapa kali minum obat? 5 butir, jadi 5 macam obat. Dalam sehari itu 3 kali minum atau berapa kali bapak? 3 kali. 1 kali minum 5 butir? 5 butir. Berarti dalam sehari 15 butir. Berarti banyak atau enggak pak? 15 butir pak, minum obat terus enak atau enggak? Enggak, ya pak ya. Tapi pada akhirnya bapak kan ketemu dengan center KHL. Tahu KHL ini tahu dari siapa bapak Dwi? Saya diajak sama Pak Toto. Sama Bapak Toto. Ya, Gimana waktu itu ngajarnya Pak Toto? Pak Toto itu pas ya kita ketemu di rumah, ngobrol. Oh ya, kamu aja coba kita ke ini KHL, coba kita karena pada temennya juga, saya juga dulu ada sakit gini, sekarang ada perubahan. Jadi ya oke, kita coba besok. Akhirnya kemarin bulan Desember tahun kemarin kesini, jadi mulai tahun Desember. Ya. Tepuk tangan dulu dah. Jadi alhamdulillah berkat Bapak Totonya, Bapak saya bisa terapi ke center KHL setiap hari. Nah Bapak mungkin ada ucapan terima kasih atau doa buat Pak Toto, karena berkat Pak Toto Bapak kan bisa terapi ke KHL. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Toto sudah dikasih tahu dan diajak ke KHL supaya kita bisa sehat gitu. Kemarin tiap hari kita juga kesini bareng-bareng sama Pak Toto. Jadi setiap hari Mak berdua selalu naik sepeda ke KHL. Jadi alhamdulillah berkat Pak Toto Bapak saya bisa terapi ya. Mungkin
mungkin seandainya kalau Pak Toto nggak ngasih tahu ya mungkin kondisi bapak saya tidak seperti kayak sekarang ya Pak ya. Apalagi dengan penyakit yang tadi sudah disebutkan, dengan penyakit yang begitu banyaknya ya Pak ya, yang dimana penyakitnya tidak ada gejala, justru itu yang paling berbahaya ya Pak ya. Tapi beruntung berkat Bapak Totonya, Bapak saya bisa terapi setiap hari. Makanya itu alasannya kenapa kita kalau sudah ada perubahan jangan dipendam sendiri, tapi kasih tahu kepada orang lain. Berarti Bapak tadi terapi dari bulan Desember, berarti sekarang udah berapa lama terapinya? Dari bulan berarti ya 4,5 bulan lah. Ya. April. 4 bulan. Waktu itu pertengahan Desember, terus sekarang kan baru pertengahan April ya, jadi 4 bulan. Ya betul, jadi kurang lebih sekitar 4 bulan jalan mau 5 bulan. Nah, waktu pertama kali terapi Bapak ada nggak reaksi yang tidak enak? Itu pertama itu kita BAB-nya itu warnanya hijau. Jadi warna hijau, jadi ada cacat-cacat cairannya, terus itu warna hijau. Terus kemudian gatal-gatal, terus ada lagi berapa kali reaksi itu, yaitu ada diare. Diare itu diare itu kira-kira itu berasal 4 hari itu diare terus. Jadi dicoba makan apa di luar supaya diarenya, tapi ternyata diare terus. Yaitu kemungkinan hanya ada karena sudah dikasih tahu bahwasanya ada perubahan-perubahan itu sepertinya ada reaksi, jadi kan nggak ada takutnya, jadi mudah-mudahan ini reaksi juga. Nah sekarang juga ini kemarin ini ada reaksi juga ini di punggung sini, ada sakit punggung sini. Jadi kemarin. Jadi ada reaksinya itu diare sama BAB-nya warnanya hijau, ya Pak ya. Jadi berak terus, udah mau BAB terus ditambah BAB-nya warnanya hijau, ya Pak ya. Kenapa bisa seperti itu? Berarti tandanya di dalam usus besar ini banyak kotoran, pencernaannya itu banyak kotoran. Makanya karena terlalu banyak kotoran, akhirnya kotoran itu bisa dikeluarkan dengan melalui buang air besar. Makanya sampai warna BAB-nya warnanya hijau. Bahkan bukan hanya hijau, ada juga yang hitam, ya Pak ya. Kalau ada yang dapat reaksi BAB-nya warnanya hitam atau warnanya hijau, berarti tandanya apa? Kotorannya sudah dikeluarkan. Ada di sini yang BAB-nya terus-terusan setelah terapi ada nggak Mbak? Nggak ada. Nah, pernah lihat nggak kalau BAB warnanya apa? Atau nggak pernah dilihat? Nah, atau nggak pernah lihat karena nggak mau melihat? Padahal itu punya siapa? Itu juga punya kita sendiri gitu. Tapi pada akhirnya sekarang Bapak Dwi semenjak terapi KL perubahannya sekarang gimana Bapak? Ya, sekarang tensi udah bagus, seperti normal antara 110 sampai 120 per 70 sampai 80. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Tensinya sekarang sudah normal. Kalau untuk jantungnya kan tadi sering keluar keringat dingin. Sekarang bagaimana sekarang? Sekarang sering kalau keringat dingin sudah lagi. Oh, udah enggak lagi. Jadi kayak sekarang malam-malam keluar keringat dingin itu udah enggak? Agak lagi. Badan udah enak-enak aja. Tepuk tangan dong. Diabetesnya udah dicek apa belum Pak? Diabetesnya sekarang 140 paling. Tadinya berapa? 365. 365, sekarang jadi 140, berarti normal atau enggak? Tepuk tangan dulu dong. Tangan, tadi kan susah katanya digerakin gara-gara punya keluhan setrum. Sekarang bagaimana? Kan sekarang nggak normal lagi, nggak ada masalah. Nggak. Kaki juga sama? Udah sama. Dipakai buat jalan, buat bersepeda udah enak? Udah enak, terus nggak masalah. Bisa bersepeda jauh bisa? Jauh, bisa. Kayak dari mana ke mana? Kalau di sini kita kemarin jalan sekitar 15 kilo gitu. Jadi sepeda kira-kira sekitar 2 jam, 3 jam gitu. Itu
dulu dong. Bapak Ibu, kira-kira Pak Sari KL dikasih obat atau tidak? Disuntik atau tidak? Tapi kenapa bisa ada perubahan? Karena tulang belakangnya diperbaiki, yang miring diluruskan, yang berdempetan diregangkan, syaratnya yang tertekan dibebaskan menggunakan alat rapi namanya adalah rolling master yang berbahan dasar dari batu Superdana Ultra yang ada kandungan nomor 2 namanya adalah ion negatif. Makanya wajar bapak saya semua penyakitnya sudah ada perubahan. Tepuk tangan dulu. Tapi ada nggak pesan-pesan buat bapak ibu nyanyi? Bapak Ibu terapi setiap hari, jangan sampai bolong-bolong supaya kita lekas sembuh dari segala penyakit. Yang terakhir ada pimpinan KHL, Mr. Son, Mr. Kim dan Mr. D. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih Mr. Stone, Mr. Kim, Mr. Lee. Semoga KL Cibinong ini terus, jadi jangan sampai diputus supaya kita selalu sehat semuanya yang warga Cibinong. Boleh ditutup dengan salam Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu buat Bapak Budi Budianto. Alhamdulillah penyakitnya yang banyak